Pernahkah kita menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari udara yang kita hirup, hingga setiap detak jantung yang masih berdetak? Tapi ironisnya, kebanyakan manusia justru tidak bersyukur. Bahkan, mereka berbuat zalim dan kufur terhadap Allah. Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Zalim dan kufur. Dua sifat ini yang sering kali melekat pada manusia. Kita sering bermaksiat kepada Allah, kita sering lupa bersyukur, bahkan terkadang kita malah melawan ajarannya. Tidak hanya itu, dalam ayat yang lain, Allah menyebut manusia sebagai makhluk yang sangat bodoh. Lalu, bagaimana cara kita keluar dari sifat-sifat ini? Bagaimana agar kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah? Mari kita simak penjelasan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah berikut. Manusia secara umum, mereka ini tidak syukur kepada Allah. Dan mereka zalim. Allah menyebutkan juga dalam surah Ibrahim, di ayat 34 Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar." Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur kepada Allah. Zalim, banyaknya mereka berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Banyaknya mereka maksiat kepada Allah. Zalim dia kepada dirinya, zalim kepada Allah dengan berbuat syirik, dan zalim kepada orang lain. Maka Allah menyebutkan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar." Zalum atas wazan fa'ul, artinya sangat zalim manusia. Kafar atas wazan fa'al, artinya manusia sangat kufur kepada Allah. Tidak terima kasih manusia kepada Allah, tidak syukur kepada Allah. Dan demikian memang umumnya manusia. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Sesungguhnya Allah punya karunia yang sangat besar kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Kita bersyukur kepada Allah dengan selalu kita menuntut ilmu syar'i, kemudian kita melakukan amal-amal saleh. Ikhwani fiddin, azakumullah. Tadi saya sebutkan bahwa sifat manusia yang pertama itu apa? Zalim. Yang kedua, kufur. Yang ketiga, jahul. Manusia punya sifat apa? Yang ketiga, jahul, bodoh. Kalau bahasa kasarnya, sangat bodoh atau bodoh kuadrat. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab di ayat 72, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung. Gak mau mereka terima. Dan mereka takut. Dan amanah ini dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 72. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa manusia zaluman jahula. Sangat zalim dan manusia sangat bodoh. 3 udah Allah sebutkan. Dalam surah Ibrahim Allah sebutkan zalim. Dalam surah Ibrahim Allah sebutkan kufur. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan manusia sangat bodoh. Kalau manusia sangat bodoh, berarti dia wajib apa? Belajar. Kalau sangat bodoh wajib belajar. Jahul Allah sebutkan. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan pintar. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan dia berilmu. Tidak ada. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, "Innal insana lam yulad aliman
Nggak ada manusia lahir dalam keadaan berilmu. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kepada beliau ilmu wahyu selama berapa tahun? 23 tahun. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati engkau dulu itu sesat, bingung. Allah memberikan petunjuk. Kita juga demikian semuanya. Sesat, Allah berikan hidayah kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Makanya kita harus terus untuk apa? Belajar. Dengan belajar itu kita tahu bagaimana kita mentauhidkan Allah. Sehingga hilang kezaliman. Karena kezaliman yang paling zalim di muka bumi apa? Syirik. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik kezaliman yang amat besar. Dalam surah Luqman, syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Enggak ada kezaliman yang paling besar di muka bumi kecuali syirik. Baru nanti kezaliman yang lain banyak lagi. Tapi yang paling besar syirik. Maka dengan kita belajar ini kita akan tahu yang mana tauhid, yang mana syirik. Kita akan tahu yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Dengan kita belajar kita akan tahu yang mana jalan ketaatan, yang mana jalan maksiat. Kita akan tahu yang mana petunjuk, yang mana sesat. Yang mana jalan siratal mustaqim, yang mana juga jalan-jalan yang membawa manusia ke jurang neraka jahanam. Dengan kita belajar kita akan tahu mana dai-dai yang mengajak manusia kepada jalan kebenaran dan mana dai-dai yang mengajak manusia ke jurang neraka jahanam, kata Nabi. Sebab Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada doa ala abwabi jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Nanti akan ada dai-dai yang berada di tepi jurang jahanam. Barang siapa yang mengikuti mereka pasti akan dimasukkan ke neraka jahanam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Thauban, "Innama akhafu ala ummati ala immatal mudhillin." Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Sesungguhnya yang paling aku takut atas umatku imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang menyesatkan. Kita bisa tahu mereka sesat dari mana dengan kita belajar. Tahu kita. Makanya kita harus terus belajar, nggak boleh berhenti. Mana yang lurus jalannya, mana yang sesat. Karena jalan yang sesat Allah sudah jelaskan lengkap dalam Al-Quran. Nabi sudah jelaskan lengkap jalan-jalan yang sesat dengan ciri-ciri mereka. Sampai Allah mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami rinci semuanya ini jalan-jalan orang-orang yang menyesatkan manusia. Kami rinci ayat-ayat itu supaya jelas, kata Allah. Siapa jalan sabilul mujrimin. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin dalam surah Al-An'am. Demikianlah kami jelaskan ini supaya jelas jalan. Makanya dengan kita belajar kita akan tahu yang mana tauhid, yang mana syirik. Dengan kita belajar kita akan tahu bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Dengan kita belajar kita akan tahu tentang agama ini. Dan gak boleh berhenti. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak dan yang lainnya rahimahumullah. Ketika ditanya sampai kapan wahai imam kita belajar? Ila an nadkhulul qabr, sampai kami masuk dalam liang kubur. Sampai mati belajar ini. Gak boleh berhenti. Jadi harus terus kita nuntut ilmu ini. Dengan belajar terus itu manfaat buat kita. Kalau disebut belajar apa yang paling penting? Tauhid. Paling penting belajar tauhid. Bukan yang lain nggak belajar, tetap belajar. Tapi yang paling pokok dasar itu tauhid. Ketika orang tidak tahu tauhid, ya nggak ada manfaatnya. Nggak tahu manhaj, ya nggak ada manfaatnya. Sekarang ada orang umpamanya, dia belajar, kemudian dia melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia masih datang ke kubur-kubur tertentu, minta kepada mereka. Manfaat nggak belajarnya dia? Manfaatkan nggak ibadahnya dia? Tidak, hapus seluruh amalnya. Ketika dia berbuat syirik kepada Allah, memalingkan doa yang mesti dia berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa kepada selain Allah, ini syirik. Hapus nggak amalnya?
Hapus semuanya. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Hapus seluruh amal. Maka tauhid yang diawakan oleh para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian ikhwan fillah, ini yang pertama, ya, bahwa manusia punya sifat apa? Zalim. Yang kedua, kufur. Yang ketiga, jahul, bodoh manusia. Siapa aja itu? Semuanya. Saya, antum, yang lain sama. Kita punya sifat jahul, bodoh, sama. Saya juga sama seperti antum. Tapi harus belajar. Nggak boleh berhenti belajar. Terus belajar. Minimal kita baca 4 jam dalam sehari, minimal. Gitu. Terus banyak kitab, ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Tapi dari apa yang kita pelajari, yang kita pahami dari akidah salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, itu kita wajib amalkan. Kita dakwakan kepada kaum muslimin agar mereka paham tentang agama ini. Karena kita sebagai dai itu wajib untuk menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran yang wajib mereka sampaikan oleh para dai tentang tauhid yang pertama kali, sebelum yang lainnya. Karena itulah merupakan kunci dakwahnya para nabi. Jadi miftah dakwatir rusul tauhid. Miftah dakwatir rusul tauhid. Dari pembahasan ini, kita telah memahami bahwa manusia memiliki 3 sifat utama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran: zolim, kufur, dan jahil. Sifat zolim membuat manusia sering berbuat dosa. Sifat kufur menjadikan mereka tidak bersyukur kepada Allah, dan sifat jahil menunjukkan betapa manusia membutuhkan ilmu agar tidak tersesat. Maka, satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan belajar ilmu syar'i, memahami tauhid yang benar, menjauhi syirik, serta senantiasa mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup hanya mengaku beriman, tetapi harus diiringi dengan pemahaman yang lurus dan amal yang benar. Allah telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung, dan sebagai bentuk syukur, mari kita gunakan hidup ini untuk semakin dekat kepadanya, dengan mempelajari agama, mengamalkan ilmu, serta menyampaikan kebenaran. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus, menjauhkan kita dari kesesatan, dan memberikan kita akhir yang husnul khatimah. Wallahu a'lam.